saya Puji. Di sini kita akan belajar Laravel, bagaimana mengedit data yang sudah ada dari database. Kita sudah membuat contoh inputan form ya. Kita lihat ada daftar mahasiswa. Ketika kita klik edit ini, kita akan coba untuk mengedit dan menampilkannya ke form. Oke, kita ke code-nya. Sebelumnya ini adalah codingan untuk mengedit, untuk menampilkan data daftar mahasiswa. Nah, ketika diklik edit, saya akan coba membuat sebuah routing ya. Karena untuk menampilkan form, saya pakai get mahasiswa slash parameternya ini ID, edit misalkan, membaca controller mahasiswa controller, lalu membaca fungsi misalkan edit. Oke, kita sudah membuat routing. Ini adalah routing parameter. Oke, fungsi editnya belum ada, saya akan buat public function edit dengan parameter ID. Kita akan coba query mahasiswa db select bintang from mahasiswa where ID. Tanda tanya, parameternya adalah $id. Kita coba tampilkan mahasiswa. Nah, untuk memanggil routing ini ada di indeksnya ya, untuk daftar mahasiswa ini ya, npm nama alamat action. Nah, actionnya itu ada tombol edit. Nah, di tombol edit di atribut hrefnya tadi routing yang sudah kita buat mahasiswa, parameter yang kedua adalah ID. ID ini kita ambil dari $item ID slash apa tadi, edit ya. Kita lihat mahasiswa slash ID-nya edit. Oke. Ini akan ketika diklik tombol edit akan diarahkan ke fungsi edit. Kita refresh. Kalau kita arahkan ke edit, lihat di ujung kiri bawah URL-nya mahasiswa /1/edit. Ketika arah kursor ke tombol edit yang baris kedua, mahasiswa /edit /2 ya, ID-nya 2. Teman-teman bisa dilihat di ujung sini. Kita lihat lagi. Ya. Localhost port 8000 /mahasiswa /2/edit. Kalau misalkan yang atas ID-nya adalah /1. Kita coba klik edit 1. Lihat di sini muncul array-nya 1 ya. Ini array-nya 1. Datanya muncul datanya 1. Nah, di sini sebenarnya saya ingin menampilkan data itu bukan dalam bentuk array tapi objek data mahasiswa. Di query ini akan saya perkenalkan, kita sudah belajar query ya, tapi query select. Cuman di sini saya ingin query select menampilkan data cukup 1. Jadi bagaimana di sini teman-teman bisa menggunakan array saja 0. Karena kalau ada datanya ya, ini kalau ada datanya akan muncul 1 dan itu pasti indeks yang ke 0. Kita coba kita refresh. Nih, dia akan menjadi objek ya. Atau teman-teman nanti bisa cek sebenarnya kalau ada datanya, if ini gimana ya untuk lihat panjang, count ya, mahasiswa dari 0 misalkan, maka 0. Coba apakah masih muncul? Ini tetap muncul ya. Jadi teman-teman bisa mengakali kalau tetap menggunakan query db select. Teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini, cek apakah datanya ada atau tidak gitu. Kalau mau dengan cara yang berbeda, ada salah satu cara yaitu dengan menggunakan query builder. Query builder itu seperti ini. Select table mahasiswa where ID $id, lalu kita ambil data yang pertama.
lihat sama ya, menampilkan data yang sama. Ini menggunakan query builder. Teman-teman bebas boleh menggunakan query builder. Ini artinya menampilkan data dari tabel mahasiswa berdasarkan ID. Lalu first ini mengambil data yang pertama seandainya ada data lebih dari satu. Sama saja, teman-teman boleh pakai yang mana. Di sini mungkin kita pakai cara yang biasa ya, seperti ini. Query, highlight. Lalu kita akan coba untuk mengembalikan tampilan dari mahasiswa yaitu form edit, sekaligus melempar data mahasiswa. Kita tadi ya, if count $mahasiswa lebih dari 0, maka $mahasiswa sama dengan mahasiswa array yang ke 0. Jadi supaya datanya jadi data objek ya, dilempar ke mahasiswa. Nah sekarang edit ini saya akan buat sama seperti create ya, seperti create ini form lagi ya, cuman kita buat file baru, klik kanan, new file, edit.black.php. Ini kita copy paste dari create nya, paste di sini. Nah ini form edit mahasiswa. Kita tampilkan ya kalau ada datanya ya, $mahasiswa npm nya saja, misalkan npm. Jadi tadi mahasiswa edit, kita query, ada datanya. Jika ada datanya, kita ambil data yang ke 0, kita simpan ke variabel mahasiswa yang sama supaya menjadi dari array menjadi sebuah objek mahasiswa. Lalu nanti di form editnya form edit mahasiswa npm nya berapa, kita coba kita refresh form edit mahasiswa npm. Nah seperti ini ya. Kalau misalkan yang kedua berarti 1807. Nah sekarang datanya kita masukkan ke formnya masing-masing ya. Contoh npm ini berarti kita beri value mahasiswa npm. Misalkan nama, kita copy di atribut inputnya nama. Kalau text area itu dia bukan di atribut tapi di antara tag text areanya. Di sini ya. Nama, di sini alamat. Kita coba dulu 3 ini. Kita coba tampilkan refresh ya, Punggur. Kita kembali yang metro, edit metro. Nah sekarang bagaimana dengan jenis kelamin? Kita akan coba di form jenis kelamin, di masing-masing check box atau radio button ini jenis kelamin, kita cek ya datanya apa dulu. Kita lihat, oke, kita buka dulu database nya. Untuk mahasiswa, data jenis kelamin itu laki-laki perempuan. Oke. Jika mahasiswa apa ya tadi kolomnya, jengkel sama dengan laki-laki, oke, maka jika tidak kosong. Nah, ini kita copy untuk perempuan. Di mana atribut input perempuan. Jika masa jengkel apa ya database lupa saya.
perempuan. Perempuan. Maka jika tidak ya kosong. Kita coba ya. Kita refresh. Pujianto ini harusnya laki-laki. Oke. Kita kembali. Unggur. Ini Lina. Ini perempuan nih ya, sudah perempuan. Sekarang hobi pun sepertinya sama. Ini di inputnya setelah value. Hobi itu apa ya? Database-nya kita cek hobi. Makan dan minum. Untuk di hobi mungkin agak sedikit berbeda ya, karena di datanya ini kan sebuah string. Kalau misalkan hobinya ada 2, makan, minum. Kalau cuma 1, makan atau minum ya, salah satu datanya. Nah, untuk atau mencari apakah di database itu ada data makannya atau data minumnya, kita harus rubah dulu di atributnya. Ini sebenarnya sama untuk menambahkan atribut cek ya, menambahkan atribut cek, cuman mencari data di database itu yang berbeda dengan radio. Kalau radio cukup datanya cuma 1, apakah laki-laki atau perempuan, sedangkan di checkbox itu bisa lebih dari 1, cuman dia dalam bentuk string yang dipisahkan oleh koma. Oke, di sini di radio hobi inputan checkbox kita harus merubah export, pemisahnya adalah koma, datanya adalah dari mahasiswa hobi. Ini kita rubah menjadi dalam bentuk array. Kita lihat ya, datanya ini kita pisahkan array dari koma. Kalau tidak ada berarti ada 1 doang datanya ya, makan. Kalau ini ada pemisahnya koma, jadi ada 2, makan, minum. Nah, dengan fungsi yang ada di PHP yaitu exploit, memisahkan data string menjadi sebuah array. Nah, untuk mencari setelah menjadi array, kita ingin mencari datanya. Nah, kita mencari data. Array kita rubah menjadi collection. Kita tutup ya, kita collect, kita cari contents. Makan. Jika ya, tidak kosong. Kita simpan. Ini kita copy ke minum. Oke. Oke, kita coba ke form Pujianto. Salah ini. Minumnya kenapa berubah seperti itu? Collect. Ini kurang 1. Oke, kita coba ya. Kita refresh. Nah, kalau misalkan Lina edit makan, nah seperti ini ya. Kalau jurusan combo box ini name, kita coba ya di sini pakai value selected. Setiap optionnya misalkan ini saya buat selected, kita refresh ya, pakai menggunakan selected. Ini sama seperti jenis kelamin ya, kita cek datanya, kita coba satu-satu.
Jika mahasiswa jurusan S1 maka selected tidak kosong. Simpan ini di 3, jangan lupa disimpan ya. Kita coba Pujianto S1, untuk Lina D3, makan, hobinya Pujianto makan dan minum. Jadi seperti itu. Untuk menampilkan datanya kita klik edit ya. Setelah itu apakah kita ingin merubah, misalkan Metro menjadi Punggur, Pujianto menjadi Pujianto Ridwan. Nah, lalu kita klik simpan, lalu dia akan merubah datanya. Nah, untuk NPM sendiri walaupun dia sebutkan sebagai primary key, tetapi dia ini kan unik ya, jadi tidak bisa dirubah. Jadi kita sarankan untuk form edit ini NPM ini disable. Kita lihat ya, disable ya. Oke, jadi yang bisa dirubah adalah nama, alamat, jenis kelamin, hobi, dan jurusan. Oke, setelah itu di sini actionnya mahasiswa slash yang ingin kita rubah adalah dolar mahasiswa ID. Ini routingnya. Jadi metodenya adalah post. Nah, di sini kita akan menggunakan bukan metode post tapi patch atau put. Kita copy, di sini ada metode patch ya, atau put, bebas teman-teman bisa menggunakan metode apapun itu. Biasanya saya menggunakan put. Jadi teman-teman bisa menggunakan patch atau put ya, bebas. Patch atau put. Misalkan patch ya, saya belum pernah menggunakan patch sebenarnya. Tadi routingnya kita buat mahasiswa slash edit, mungkin memanggil metode update ya. Jadi boleh pakai put atau patch. Routingnya adalah mahasiswa ID yang berapa yang mau dirubah, membaca fungsi update pada kelas mahasiswa controller. Saya buat fungsi public function update dolar, ada parameternya tadi ya, 1. Kita coba tampilkan dolar ID ya, tampil apa. Oh oke, ada requestnya juga ya, karena ada form. Nah, karena ada form, request dolar request, parameternya adalah ID. Oke, saya tampilkan dulu request nya. Kita ke edit mahasiswa slash ID, metodenya post. Nah, di sini metodenya post, tetapi di routing ya kita patch. Nah, di sini berarti di edit kita tambahkan metode add method patch ya, patch. Lalu kita refresh lagi formnya. Kenapa? Karena nanti di sini akan muncul input tab hidden ya.
Di sini lihat ada input type hidden, namanya method, value-nya adalah patch. Karena kita menyesuaikan dengan routingnya, yaitu menggunakan metode patch. Ketika kita klik simpan, lihat ada muncul ya metodenya patch, nama Pujianto Metro, karena diarahkan ke routing patch tadi. Misalkan Pujianto yang menjadi Puji, Metro menjadi Pungkur, hobinya minum, jurusannya D3. Simpan, sama ya katanya. Lihat ini hobinya. Nah, untuk proses menyimpan, nah ini sama seperti store. Nah, yang berbeda adalah di sini kita merubah data, yaitu di query-nya. Oke, di query-nya yang berbeda. Bagaimana query-nya? Kita akan coba ya. DB update data mahasiswa, set nama, tanda tanya, lalu alamat, tanda tanya, kemudian hobi, lalu jurusan, where, ini ID. Nah, parameternya adalah ini, biar enak ya, kita copy npm, enggak ya, langsung nama, alamat, jangan nama, kita copy hobi, jurusan. Oh, ada lagi update. Kapan data itu diupdate? Where ID. Ada berapa tanda tanya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama adalah nama, yang kedua alamat, jengkel, hobi, jurusan, update-nya kapan, yang terakhir adalah ID. Nah, ID ini kita ambil dari parameternya. Ini ya. Oke. $ID. Nah, di sini $update. Kita samakan saja. Copy, update, pattern, ke tampilan kemana ya enaknya ya, ke form, update lah nggak apa-apa ya, kita kembalikan ke form, apa ya enaknya ya, form edit aja, kita kembalikan ke form edit, atau kita kembalikan ke index. Oke, kita kembalikan ke index, kita kembalikan ke index dengan kita tambahkan session. Di index ini kita tambahkan session di sini ya, di atas tabel. Kalau ada session message, kita tampilkan message-nya. Oke, di controller nih ya, index kita tambahkan session message ke controller, ini ke mahasiswa saja. Berhasil merubah. Oke, kita ke form dulu, misalkan Puji, Punggur, laki-laki, perempuan, D3, kita simpan. Berhasil merubah. Lina misalkan menjadi Apri, namanya Koga, berubah kelamin laki-laki, hobinya makan dan minum, S1, simpan. Lihat ya, Apri. Nah, untuk data-data kolom yang ingin ditambahkan, jurusan, hobi, jenis kelamin, teman-teman bisa tambahkan sendiri. Jadi seperti ini ketika kita ingin merubah data. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih.